Bapak Ibu ya. Nah, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pada lemas, mungkin saya bisa ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, guru bergerak Indonesia maju. Pastinya Bapak Ibu ya. Nah baik, adapun konsep yang akan saya jelaskan pada kegiatan ini yaitu mengenai budaya positif. Apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Mungkin dari kita semua ada yang sudah paham, karena kita semua sudah belajar dan mengimplementasikan apa yang ada di PMN. Nah sekarang yang ingin saya diskusikan masalah budaya positif. Budaya positif apa Bapak Ibu? Kebiasaan yang harus ditanamkan kepada anak agar anak itu bisa apa yang kita tanamkan bisa bermakna pada kedewasaan. Luar biasa. Jadi luar biasa ya. Budaya positif ini adalah pembiasaan. Jadi budaya artinya pembiasaan. Positif berarti hal-hal yang baik. Pembiasaan yang baik, pembiasaan-pembiasaan yang baik yang akan kita tanamkan, yang akan kita terapkan kepada anak didik kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu guru mampu memahami, kemudian menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui pengembangan disiplin positif dengan posisi kontrol manager. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua ya, apa sih disiplin positif itu? Apakah disiplin positif itu hanya menyangkut datangnya harus tepat, pulangnya harus tepat? Apakah hanya sebatas itu? Nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya. Manfaat dari kegiatan kita, guru memahami dan mampu mengimplementasikan. Jadi sudah paham, kemudian implementasikan budaya positif di sekolah dengan posisi kontrol manager. Nanti Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu semua pasti sudah paham apa sih posisi kontrol manager itu. Karena sudah kita belajar di PMN. Sebelum kita masuk ya, ini adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan kita sebagai guru apa sih Bapak Ibu? Sesuai dengan napas-napas pendidikan yang dilontarkan oleh Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Di garis bawah ya, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ini tanggung jawab dunia akhirat Bapak Ibu. Semenjak kita terangkat menjadi guru, ini tujuan kita, menuntun. Yang namanya selamat berarti anak aman, tidak ada rasa sakit baik fisik maupun psikis. Itu tujuan kita. Kemudian bahagia. Bagaimana sih anak bahagia? Tanggung jawab kita Bapak Ibu ya. Lanjut. Jadi ada yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai disiplin positif? Apa itu nilai kebajikan universal? Kita belajar tentang teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Pernah tidak Bapak Ibu membayangkan Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga di tangannya, digenggam? Bapak Ibu membayangkan sesuatu berharga itu seperti apa? Suami kah? Anak kah? Emas kah? Kira-kira kalau orang meminta Bapak Ibu memberikan apa yang ada di genggaman Ibu dengan membuka ya, kira-kira Bapak Ibu mau tidak? Misalnya Ibu dipujuk, ayo buka, bayangkan yang kita pegang ini suami, ayo serahkan suamimu, mau enggak? Kemudian awalnya kita pujuk, nggak mempan dipujuk, akhirnya dipaksa. Kira-kira Bapak Ibu mau enggak membuka genggamannya? Ada dua alternatif, bisa jadi Bapak Ibu membuka, bisa jadi tidak, tergantung Bapak Ibu sendiri. Artinya apa? Teori kontrol di sini bahwa yang mengontrol dan mengendalikan adalah diri sendiri, orang lain tidak bisa. Bapak Ibu mau nggak dikontrol orang? Tergantung, kalau Ibu mau dikontrol, ya dikontrol, ya kan? Tetap yang memegang kendali adalah kita. Ini prinsip dari teori kontrol. Ini nanti berlaku ke anak-anak. Selanjutnya disiplin positif. Apakah disiplin positif itu? Ini adalah pernyataan dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi semua pendidikan kita bernapaskan Ki Hajar Dewantara. Itu Bapak Ibu ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, artinya kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya untuk disiplin, ya kan? Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap mewajibkan diri kita untuk self disiplin, maka penguasa lainlah yang mendisiplinkan kita dengan peraturan demikian dalam suasana merdeka. Ini berlaku kepada anak-anak. Anak-anak tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Siapa yang bisa mengontrol? Ya mereka sendiri, yaitu dengan membangun motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Inilah tujuan kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu masih ingat apa sih nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar, kritis. Ada lagi Bapak Ibu satu peninggalan apa? Berkebinekaan global. Tidak urut, tidak apa-apa, yang penting tahu. Itu nilai-nilai yang harus kita capai. Bagaimana bisa tercapai kalau tidak tercipta yang namanya budaya positif? Bagaimana budaya positif tercipta? Tidak bisa budaya positif tercipta jika tidak ada yang namanya disiplin positif. Siapa penggeraknya? Siapa penggeraknya Bapak Ibu? Guru. Kita ini semua penggerak. Paham ya Bapak Ibu ya? Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, agama, maupun bahasa. Artinya apa? Kita sebagai individu, sebagai manusia ya, pasti meyakini bahwa kita harus jujur. Betul tidak? Kita harus beriman, kita harus bertakwa, kita harus apa? Gotong royong, peduli, tolong menolong. Itu semua agama sama. Makanya dikatakan dilepas dari latar belakang agama. Artinya nilai itu semua meyakini, ya kan Bapak Ibu ya? Tidak Hindu, tidak Kristen, tidak Islam, ya kan? Betul tidak? Mau orang Jawa, orang Toraja, orang Bugis, semua meyakini bahwa kejujuran itu penting, peduli itu penting. Ini termasuk dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini sudah ada di PMM 2 Bapak Ibu ya. Apa sih yang mau memotivasi kita untuk berperilaku? Ada 3. Yang pertama, bisa jadi kita menghindari ketidaknyamanan karena takut ditegur, takut dihukum, ya kan? Yang kedua, ingin mendapat imbalan atau pujian. Misalnya, kita kerjakan ini supaya Pak Gilang senang, misalnya kan? Supaya dipuji, dikasih hadiah, itu contoh. Itu kedua, motivasi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang akan kita bangun. Nomor 1, guru dulu yang menjadi teladan. Ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang selanjutnya, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya. Apa sih hukuman itu? Apa sih konsekuensi dan apa itu restitusi? Ibrahim, Pak Simon, atau mungkin Bu Isra, silakan Bu. Kak Iman, atau Bu Linda, mungkin Bu Gusna. Membedakan hukuman itu apa, konsekuensi itu, restitusi itu apa. Nah sekarang kita lihat ya, hukuman itu sifatnya menyakitkan, betul nggak Bapak Ibu? Menyebabkan ketidaknyamanan dalam jangka waktu panjang loh Bapak Ibu. Saya masih ingat waktu SD, yang tarik telinga saya siapa, yang cubit paha saya siapa, jangka panjang, bahkan sampai ibu tua tidak akan hilang. Itulah hukuman. Menyakitkan, sifatnya jangka panjang. Konsekuensi itu Bapak Ibu, peraturan yang kita tetapkan bersama, disepakati anak-anak. Tapi tetap ada hukuman walaupun tidak menyakitkan, ya kan?
sifatnya jangka pendek, mudah hilang. Misalnya, kalau tidak kerjakan PR 3 kali, ya kan, jangan keluar kelas selama istirahat. Itu contoh ya. Jadi sudah berapa disepakati bersama, oh iya paham nih, dia nggak paham. Itu memang tidak nyaman perasaannya anak, tapi sifatnya jangka pendek. Selanjutnya kita mengenal yang namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, inilah perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga apa? Mereka dapat kembali ke kelompoknya. Siapa kelompoknya? Ya teman-temannya. Dengan karakter yang kuat. Artinya apa? Sudah terbangun motivasinya. Bahwa saya berbuat ini bukan karena saya takut dihukum, bukan karena saya melihat peraturan, tetapi karena saya menghargai nilai-nilai yang saya sudah yakini. Yaitu nilai-nilai apa? Kebajikan universal. Jadi teori restitusi ini dilontarkan oleh Diane Gossen, dan itu sudah pasti kenal semua Bapak Ibu ya. Di PMM kita selalu ada nama Diane Gossen untuk penerapan restitusi. Selanjutnya sebelum kita ke bagian inti ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Semua manusia dimanapun, mau di Antartika, mau di Indonesia, di Amerika, semua kebutuhannya sama. Apa? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Ada 5 kebutuhan dasar kita. Apabila dari kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, pasti kita berusaha untuk mencapainya. Contoh, misalnya nih ada anak-anak merampas makanan temannya, dipanggil sama gurunya. Mengapa kamu merampas makanan temanmu? Saya lapar, Bu. Nah sekarang pertanyaannya, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi anak tersebut? Bertahan hidup kah? Kasih sayang kah? Kebebasan kah? Kesenangan kah? Kekuasaan? Kira-kira apa? Bertahan hidup. Kemudian kalau jawabannya seperti ini, mengapa kamu mengambil makanan temanmu? Saya senang melihat dia menangis. Kira-kira itu kebutuhan apa? Kesenangan. Tepat sekali Bu Dinda ya, luar biasa. Karena senang ganggu temannya. Kemudian apa lagi? Kenapa kamu mengambil makanan temanmu? Saya di rumah gak pernah diperhatikan sama orang tua, ya kan? Saya ingin mendapat perhatian Bapak Ibu guru supaya ditegur. Berarti apa yang dia butuhkan? Kasih sayang, cinta kasih. Selanjutnya, ketika misalnya dia di kelas mengambil makanan temannya sehingga temannya menangis, terciptalah kekacauan, akhirnya dipanggil guru. Kenapa kamu mengambil makanan temanmu? Saya bosan Bu di dalam kelas, mau keluar, mau istirahat. Berarti apa yang kebebasan? Mau bebas. Kemudian selanjutnya ditanya lagi, kenapa kamu ambil makanan temanmu? Dia kan takut sama saya, ya kan? Dia tidak berani sama saya. Jadi walaupun saya ambil, tidak apa-apa. Berarti apa yang dia? Kekuasaan. 5 dasar ini bukan hanya berlaku kepada anak, tetapi kepada kita juga. Jadi jangan heran kalau ada guru ya, apa namanya? Mohon maaf sebelumnya. Kalau misalnya timpang-timpang pribadinya, jangan langsung ngejudge Bapak Ibu. Wah begini-begini. Bisa jadi dia sedang memenuhi kebutuhan yang dia tidak dapatkan, entah cinta kasih, entah karena rasa ingin diterima, dihargai, ya kan? Dia tidak dapatkan itu, mungkin dia berbuat negatif. Jadi jangan langsung ngejudge, ya kan Bapak Ibu ya? Kita harus memahami motivasi, apa kebutuhan dasar apa yang sedang dia penuhi. Selanjutnya, posisi kontrol dulu. Nah ini, ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu mempelajari modul ini, kira-kira berada di posisi mana ke Bapak Ibu? Sudah belajar Bapak Ibu ya di PMM ya? Videonya sudah kita tonton semua. Penghukum. Penghukum seperti apa? Yaitu tadi, anak-anak berbuat salah, spontan masuk, tarik telinganya, ya kan? Terlambat sekolah ditarik telinganya, tidak sesuai yang dia berbuat sama yang hukuman yang diberikan. Apa hubungannya terlambat? Ya.
Jadi penghukum itu ya perbedaannya dengan posisi kontrol, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan kontrol manajer, yaitu tadi penghukum itu sifatnya spontan, menyakitkan, kemudian anak akan mengalami rasa trauma yang berkepanjangan. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah yaitu di mana guru memberikan atau menanggapi tindakan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anak-anak dengan membuat anak merasa bersalah. Contohnya misalnya seperti ini. Kenapa sih kamu selalu melakukan kesalahan yang sama? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah sering menasihati kamu, tapi kamu selalu mengulang terus kesalahan yang sama. Nah itu contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol yang diberikan oleh guru kepada anak ini menyebabkan anak mengalami perasaan minder yang berkepanjangan, kemudian menjadi tertutup, dan hal ini akan dirasakan oleh anak. Dampaknya itu bisa jadi bukan dalam jangka waktu yang pendek, tetapi bisa jadi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi menyebabkan pribadi anak itu menjadi tertutup, sehingga anak selalu merasa bersalah, kemudian merasa berbeda dengan teman-teman yang lain, dan dampak psikis inilah yang sangat tidak kita harapkan terjadi kepada peserta didik kita. Selanjutnya kontrol seperti apalagi yang sering kita terapkan kepada peserta didik kita, yaitu kontrol guru sebagai teman. Nah ini kontrol guru sebagai teman, memang kalau kita melihat bagus ya, menurut kita mungkin bagus, menyebabkan anak itu dekat dengan kita, kemudian mereka menyukai kita. Tetapi efeknya atau dampaknya itu tidak baik untuk pribadi anak ini dalam berinteraksi atau bersosial dengan lingkungannya. Contohnya seperti ini. Anak mungkin kepada kita baik ya, karena mereka menganggap kita ini dekat, kemudian mengerti dengan keadaannya, tetapi sikap anak ini atau perilaku anak ini mungkin berbeda dengan guru yang lain. Karena mereka menganggap guru ini kalau saya melakukan kesalahan tidak memahami atau tidak sama cara yang dilakukan oleh guru ini. Nah jadi kontrol teman seperti itu. Dalam pengaplikasiannya di pengimplementasiannya di lingkungan sekolah kita, contohnya seperti ini. Misalnya anak tidak mengerjakan PR. Jadi kita sebagai pendidik selalu memaklumi. Ya sudah, lain kali kalau ibu kasih tugas, kamu harus mengerjakan dengan baik ya. Atau bisa jadi seperti ini. Ya sudah, nanti ibu bantu ya kalau memang kamu tidak bisa. Nah ini sikap yang kita terapkan kepada anak menyebabkan anak itu tidak mengalami kemajuan, karena dia berpikir nggak apa-apa tidak mengerjakan tugas, atau tidak apa-apa kita melakukan pelanggaran ini, toh guru selalu memaklumi, toh guru selalu akan membantu saya, atau guru akan selalu mencari solusi dari permasalahan yang saya buat. Nah pikiran-pikiran seperti ini yang ada pada anak menyebabkan anak tersebut tidak mengalami perkembangan secara sosial dan emosionalnya. Nah selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau. Apakah posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau? Yaitu tindakan atau respon yang diberikan oleh guru terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita dengan mengkaitkan perbuatan tersebut dengan peraturan-peraturan sekolah atau peraturan-peraturan kelas yang sudah kita sepakati bersama, dan ada bentuk konsekuensinya, ada bentuk hukumannya, tetapi sifatnya mungkin tidak menyakitkan. Seperti misalnya penghukum kan seperti misalnya anak-anak harus ditarik telinganya,
atau kemudian diberi hukuman yang tidak sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Nah, kalau di posisi pemantau ini, guru memberikan hukuman kepada anak-anak sesuai dengan tindakan pelanggaran apa yang dilakukan anak-anak. Misalnya pada waktu jam olahraga, anak tersebut datang terlambat. Jadi sebagai seorang guru olahraga ya, kita memberikan tindakan seperti ini. Peraturannya, kalau kamu lambat 15 menit datang apa? Ya Pak, saya akan lari keliling lapangan 15 kali misalnya. Nah, sebagai seorang guru ya, kita langsung menyuruh anak, ayo silakan, kamu lari keliling lapangan. Nah, hukuman yang diberikan dengan lari keliling lapangan ini kan sesuai dengan pelajaran atau pelanggaran yang dia lakukan. Karena kebetulan pelajaran olahraga ya, anak-anak melakukan kegiatan praktik di lapangan, maka lari keliling lapangan sesuai dengan hukuman atau konsekuensi pelanggaran yang dilakukan. Inilah yang dimaksud dengan kontrol, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan masalah posisi kontrol pemantau ini? Saya persilakan. Atau Pak Simo mungkin? Tidak Ada Pak Simo di sini. Pak Jonathan. Silakan Pak. Jadi kita tadi sudah membicarakan ya masalah posisi kontrol guru dalam menindaklanjuti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anak-anak kita ya, dari mulai posisi penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian kontrol guru sebagai seorang teman kepada anak yang mana justru tidak membuat anak itu berkembang secara intensif, tetapi malah membuat anak menjadi anak yang terlalu menggampangkan semua permasalahan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di kontrol pemantau. Nah, di kontrol pemantau ini kita tetap memberikan kepada anak itu hukuman, tetapi hukuman itu sifatnya tidak semenyakitkan pada waktu kita berada di posisi kontrol penghukum. Artinya kita tidak melakukan kekerasan fisik seperti misalnya mencubit atau mencewer atau tindakan-tindakan fisik yang lainnya. Nah, jadi kemudian di posisi kontrol pemantau ini Bapak Ibu, kita juga memberikan hukuman itu sesuai dengan pelanggaran apa yang dilakukan oleh anak. Jadi ketidaknyamanan yang dirasakan oleh anak ini sifatnya hanya dalam jangka yang pendek, tidak sama dengan penghukum yang bisa menyebabkan trauma yang berkepanjangan, bahkan sampai di usia kita yang sudah dibilang dewasa ya, atau di usia yang sudah memasuki usia senja, kita terkadang masih mengingat rasa-rasa yang kita alami pada waktu kita melakukan pelanggaran. Karena walaupun bagaimana sebagai seorang manusia Bapak Ibu ya, melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang memang wajar, karena kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Nah, tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa kesalahan yang diperbuat oleh individu-individu itu jangan langsung kita menganggap kesalahan itu tidak bisa diperbaiki. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh individu-individu, ya kan? Tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana kita meluruskan, mengarahkan dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita ya, murid-murid kita itu, dengan cara membangun motivasi intrinsiknya, bukan karena mereka takut kepada kita. Artinya kalau hanya ada gurunya, anak tersebut baru patuh. Tetapi kalau tidak ada gurunya, mereka bertingkah yang di luar batas. Nah, inilah yang harus kita jadikan tantangan. Bagaimana sih supaya kita membangun kesadarannya anak-anak dari dalam, yaitu dengan cara anak-anak memaknai tindakan dan konsekuensi apa yang dia lakukan itu, dampaknya kepada lingkungan dan orang lain itu seperti apa. Nah, itulah yang harus kita lakukan di situ. Nah, di posisi kontrol pemantau ini sebenarnya sudah mulai mendekati ya.
Mengapa saya mengatakan sudah mulai mendekati? Karena di posisi ini seorang guru sudah tidak melakukan hukuman yang sifatnya jangka panjang, hanya berupa misalnya push up atau lari keliling lapangan atau menulis misalnya pelajaran bahasa Indonesia, anak ini tidak mengerjakan tugas, ya kan? Nah, kita memberikan hukuman sesuai dengan kesepakatan. Ayo, sekarang kamu kalau istirahat jangan keluar kelas ya. Kamu fokus kerjakan tugas yang sudah kamu tinggalkan. Ini ciri-ciri posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau. Nah itu Bapak Ibu. Jadi posisi pemantau ini sudah mulai mendekati ke posisi yang lebih setingkat lagi di atasnya. Dan posisi inilah yang nantinya semua guru atau semua pendidik wajib untuk menerapkan. Dengan tujuan apa? Karena posisi inilah yang nantinya akan menciptakan budaya positif yang sebenar-benarnya, yaitu dengan melihat motivasi perilaku manusia. Yang 3 tadi itu Bapak Ibu yang sudah kita pelajari tadi bersama, yaitu yang pertama motivasi perilaku yang pertama yaitu karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua karena mengharapkan pujian atau minta dihargai atau mengharapkan imbalan atau hadiah. Dan yang ketiga yaitu apa Bapak Ibu tadi yang ketiga? Motivasi perilaku manusia yang ketiga itu apa tadi? Pak Joni? Yaitu karena motivasi menjadi orang yang diinginkan. Karena kita pasti menginginkan orang-orang itu memiliki sifat jujur, ya kan Bapak Ibu ya, sifat tolong menolong, gotong royong. Karena pasti kita senang dengan orang seperti ini ya. Nah, motivasi inilah yang membangun jiwa kita. Oh, saya ingin menjadi orang yang diinginkan, menghargai dirinya dan nilai-nilai yang diyakini, yaitu nilai-nilai kebajikan universal di luar lepas dari latar belakang agama, suku, dan bahasa. Karena nilai-nilai ini semua suku, semua agama pasti menyetujui, menyepakati, walaupun tidak secara tertulis, tetapi kita sepakati di seluruh dunia. Ketika kita bertanya kepada orang-orang ya, apakah kamu senang dengan orang yang jujur? Pasti jawabannya senang. Apakah kamu setuju dengan orang yang memiliki sifat dermawan? Saya pasti sangat setuju. Ini sifatnya universal, makanya dikatakan sebagai kebajikan universal. Nah itu Bapak Ibu ya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Bu. Ya Pak, silakan. Ini kebetulan ini saya dapatkan. Nah ini ada yang saya dapatkan di posisi kelas 1. Pada waktu jam olahraga, tidak pernah itu pakai baju olahraga. Tapi pada waktu tidak olahraga, dia senang pakai baju olahraga. Artinya baju kos. Nah ini apakah cuma langsung ditujukan ke gurunya yang apakah kurang mengingatkan atau kurang, apakah juga dari orang tua di rumah itu kurang kontrol, tidak melihat segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anaknya atau gimana? Terima kasih ya Pak atas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Jonathan ya Pak ya. Jadi menilik dari kasus yang diungkapkan oleh Pak Jonathan bahwa anak ini pada waktu olahraga yang seharusnya menggunakan baju olahraga, tetapi dia tidak menggunakan baju olahraga. Nah, sementara pada waktu-waktu yang bukan waktunya olahraga, anak ini malah menggunakan baju olahraga. Nah, kita sebagai guru tentunya pasti heran, anak ini kenapa ya? Apakah ada unsur kesengajaan? Ya kan Bapak ya? Apakah anak ini sengaja melakukan ini supaya kita perhatikan dia dengan menegur, ya kan? Atau anak ini memang senang melakukan hal seperti itu, atau karena ada hal lain, ya kan Pak ya? Nah, ini pas sekali pertanyaan atau permasalahan dari Pak Yonatan ini dengan posisi yang akan kita ambil, yaitu namanya control manager. Jadi melihat dari
perilaku kebutuhan dasar manusia ini arahnya ke situ Pak, ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia kan ada 5. Yang pertama survival atau bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kesenangan atau fun. Yang ketiga kebebasan, freedom. Kemudian yang keempat yaitu kekuatan atau power. Kemudian yang kelima yaitu apa namanya, kebebasan, kesenangan, cinta kasih atau rasa ingin diterima. Nah, untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang menyebabkan perilaku anak-anak ini, kita tidak bisa menebak-nebak pastinya Bapak, ya. Apakah dia butuh kasih sayang atau perhatian? Ya kan Pak, love and beloved, ya, love and beloved. Apakah dia butuh itu? Ataukah dia butuh kebebasan, ya kan? Atau dia butuh kesenangan? Atau dia butuh kekuatan? Atau dia butuh untuk bertahan hidup? Nah, karena semua manusia pasti kebutuhan dasarnya tidak lepas dari ini, siapapun itu, ya kan? Mau anak-anak, mau orang tua, mau remaja, mereka tidak akan pernah lepas dari 5 kebutuhan dasar ini. Untuk mengetahui hal itu, tentu saja kita tidak bisa menebak-nebak, ya kan? Nah, jalan satu-satunya apa menurut Bapak? Supaya kita mau tahu apa sih penyebabnya? Yang Pak Yonatan, langkah pertama Pak Yonatan lakukan apa? Untuk mengetahui penyebabnya. Mengapa anak ini seperti ini? Ya, itu yang saya kurang apa ya, masih kurang bagi saya. Iya. Karena itu yang saya bilang tadi itu, kalau waktunya olahraga Iya. tidak mau pakai, Iya. tapi pada waktu tidak waktunya olahraga dia selalu pakai. Betul sekali. Loh, kenapa kamu pakai ini padahal tidak ada? Nah, Itu yang saya bilang tadi. Mm-hmm. Itu apakah itu kelemahan dari orang tua juga atau gimana? Jangan kita terlalu dibebankan kepada si pengajar di sekolah. Nah, betul sekali. Ya. Nah, jadi langkah yang dilakukan oleh Pak Yonatan itu sudah, menurut saya sudah langkah awal yang bagus. Yaitu apa? Bapak bertanya, ya kan? Bapak bertanya kepada anaknya, "Nak, kenapa kamu ya kalau jam olahraga kamu malah menggunakan baju biasa, ya kan? Tapi begitu bukan jam olahraga, artinya jam pelajaran yang lain, kamu malah menggunakan baju kaos." Berdasarkan pertanyaan tersebut, jawaban anak itu apa, Pak? Diam aja. Diam aja. Diam aja. Nah, itulah disinilah tantangan kita Bapak Ibu ya, karena anak itu diam, ya kan? Diam itu artinya banyak. Apakah dia marah sama kita atau dia sifatnya mau melawan atau bagaimana, ya kan? Kita tidak tahu. Disitulah letak kesabaran kita sebagai seorang guru. Kalau anak ini diam, tapi kalau misalnya diam, kita jangan langsung cecak lagi dengan pertanyaan, kita biarkan dia berpikir. Tapi yang repotnya karena anak-anak ini berbagai macam karakter ya, kita nggak tahu. Nah, makanya Iya. langkah saya ikut diam aja karena saya mengingat kalau saya kembali melihat keadaan di rumah ya termasuk golongan tidak mampu juga. Jadi saya menyesuaikan aja, kasihan kalau saya mau paksa kasihan juga nanti bisa-bisa lari tidak mau sekolah. Nah, luar biasa ya Pak ya. Nah, inilah hebatnya kita sebagai seorang guru. Nah, ini berkenaan sekali dengan posisi kontrol yang akan kita pelajari selanjutnya ya Pak Yonatan ini setelah ini masalah pemakaiannya. Jadi permasalahan ini memang sudah menjadi makanan kita sehari-hari dengan berbagai macam karakter murid ya. Kita paham ini sifatnya seperti ini, penanganannya seperti ini sifatnya seperti ini, penanganannya seperti ini. Nah, karena yang diambil anak tadi adalah sikap diam, ya kan? Kita sebagai guru juga bingung apa jalan keluarnya. Jadi kalau menurut saya Pak, karena anak ini diam, jalan satu-satunya kita menghubungi keluarganya. Ada apa? Mencari tahu ya. Sebelum ke keluarga mungkin ke teman-temannya. Teman biasanya tahu kalau anaknya ada permasalahan atau apa. Nah, seandainya anak tersebut menjawab, "Saya bosan Pak," ya kan? "Saya bosan." "Kenapa bosan?" "Ya Pak, karena kalau baju olahraga, kalau pelajaran penjas, saya maunya lain daripada yang lain." Menurut Bapak kalau mau tampil beda itu apa namanya?
Apakah kebebasan, kesenangan, atau karena dia memang apa ya? Kalau menurut Pak Joni itu apa? Kalau anak tersebut tidak mau mengikuti aturan, ceritanya Pak ya? Aturannya kan kalau kita olahraga ya seperti olahraga. Itu termasuk kebebasan mungkin. Nah, kebebasan berarti dia ingin bebas dari aturan-aturan tersebut. Menurut kita itu kan tidak benar ya Pak ya. Nah, ada cara-cara yang akan kita lakukan terhadap anak tersebut ya kan. Nah itulah tadi mengapa saya nyatakan kita akan belajar ke situ, ke prinsip control manager. Nah jadi kalau dia ingin berbeda, tidak ingin sama dengan temannya, berarti dia tuh ingin kebebasan, ya kan? Ya kan Pak, karena kalau bosan berarti ingin bebas ya kan? Nah itu. Kalau kita sudah tahu maksudnya, dari situ kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Cuma yang jadi masalah itu kalau anak tersebut diam. Kalau diam jangan-jangan ada masalah di keluarga, ya kan Pak ya? Biasanya anak kalau pendiam itu permasalahannya kebiasaan disimpan sendiri, akhirnya anak jadi tertekan, melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Kuncinya memang penanaman budi pekerti itu idealnya di keluarga. Jadi anak-anak kalau di keluarganya dididik bagus, kalau masuk ke lingkungan sekolah, guru tuh enak, ya kan? Karena dia sudah punya dasar yang baik, didikan yang baik di rumah. Yang repotnya ini jika ada anak-anak yang di rumah maksudnya dibiarkan dengan orang tuanya, tidak digembleng, masuk ke sekolah dan anak ini mencemari lingkungannya. Artinya sifat anak ini malah diikuti oleh teman-temannya, iya kan? Nah ini yang harus kita jaga sebagai upaya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, menindaklanjuti pertanyaan dari Pak Jonathan ya, kita lanjut ke kontrol guru di posisi manajer. Kontrol manajer ini ada 3 langkah ya Pak ya. Ada 3 langkah dalam posisi kontrol manajer ini, di mana yang pertama seorang guru itu harus menstabilkan dulu psikisnya anak. Karena kalau anak bermasalah-masalah pasti dia merasa takut dimarahin dan sebagainya Pak ya. Nah kita kuatkan dulu psikisnya anak. Tidak apa-apa kamu melakukan itu, semua manusia pernah melakukan kesalahan yang sama, ya kan? Bapak juga pernah kok, ibu juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak merasa terbangun semangatnya. Oh, saya salah, saya bisa berubah. Seperti itu Pak ya. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua baru kita masuk untuk meluruskan perbuatan anak tersebut. Nah inilah control manager, yaitu menerapkan restitusi. Ini namanya restitusi. Jadi control manager erat kaitannya dengan restitusi, yaitu apa tadi? Menciptakan kondisi di mana anak mau memperbaiki kesalahannya, kemudian mencari solusi sendiri. Jadi bukan kita guru yang memberikan solusi, misalnya ya sudah kamu minta maaf, ya sudah kamu push up keliling lapangan, itu kan guru yang menentukan solusinya, bukan anak. Nah setelah mempelajari 5 kontrol ini Bapak Ibu, pertanyaannya ada di mana posisi kita sebelum mempelajari disiplin positif. Jadi kita jujur Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau Pak Jonathan di mana sebelum Bapak mempelajari tentang disiplin positif ini? Di mana posisi Pak Jonathan? Apakah berada di posisi pengikut, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sudah berada di posisi kontrol manajer? Kalau saya jujur, saya berada di posisi penghukum dan pemantau. Kalau Pak Iman? Iya. Berada di posisi penghukum dan pemantau. Karena memang yang keseharian kita seperti itu, karena kita berpikir bahwa anak-anak yang melakukan pelanggaran dengan hukuman anak-anak tersebut bisa berubah, ya kan? Bisa patuh. Tetapi ternyata itu salah Pak, karena sifatnya itu hanya sementara saja. Artinya kalau ada guru dia patuh, ya kan? Karena dia takut. Tapi
Tapi begitu kita tidak ada, luar biasa. Kelas ini sampai hancur kalau seandainya menuruti tingkat dari anak-anak. Nah itu berarti kan tidak berhasil ya Pak ya. Nah itu. Nah setelah mempelajari tentang budaya positif ini, Bapak Ibu, kira-kira berada di posisi di mana kita sekarang? Apakah ada yang masih bertahan di posisi penghukum? Saya nggak mau menerapkan itu, tidak sesuai dengan saya. Atau kita mengalami yang namanya perubahan pola pikir, perubahan perilaku. Iya juga ya. Kalau anak-anak terbangun motivasi intrinsiknya, kita tidak capek-capek lagi. Anak-anak sudah paham kalau kita harus jujur, kita harus bergotong royong, kita harus patuh terhadap guru. Guru juga nggak capek-capek nasehatin terus, ya kan? Tidak menguras energi kita. Nah inilah tujuan kita di situ. Kalau budaya positif ini sudah terwujud, anak-anak sudah terbangun motivasinya, mudah kita Bapak Ibu untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Mungkin di antara Bapak Ibu semua ada yang tahu apa sih nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila? Ayo Bapak Ibu. Pak Joni. Nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila, karena sekarang kan kita sedang mengimplementasikan yang namanya kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka. Yaitu tujuannya apa? Menciptakan budaya positif dengan menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu silakan yang ingin memberikan jawabannya dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu apa saja sih? Mungkin Pak Iman Tom. Nah jadi Bapak Ibu ya, seperti kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ada 5. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu nomor 1 poin paling pertama. Jadi anak-anak kita ini harus beriman. Kalau nggak beriman berarti bukan pelajar Pancasila, ya kan? Kalau nggak beribadah berarti bukan pelajar Pancasila. Nah bagaimana supaya membangun anak-anak yang beriman dan bertakwa? Tentu saja dari pembiasaan. Pembiasaan kita sudah kita laksanakan Bapak Ibu setiap hari, yaitu apa? Sebelum belajar kita berdoa, ya kan Bapak Ibu ya? Kalau mau pulang dari sekolah kita juga berdoa. Itu kebiasaan menanamkan iman dan takwa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia apa? Yaitu sopan santun. Jadi kalau mau pulang seperti tadi ya Pak Joni, begitu pulang anak-anak saling semua. Nah itu kan kebiasaan apa? Akhlak, berakhlak terhadap orang yang lebih tua. Nah itu nilai apa yang kedua? Nilai yang kedua itu adalah apa Bapak Ibu? Nilai yang kedua adalah mandiri. Mandiri dalam bentuk seperti apa ya? Itu anak-anak mengerjakan tugas sendiri, ya kan? Bertanggung jawab terhadap tugasnya, itu kan mandiri. Kemudian apa lagi? Bergotong royong. Gotong royong, kalau membersihkan kelas, anak-anak bergotong royong. Tapi gotong royong itu ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Negatifnya apa? Kalau mereka bergotong royong untuk berbuat kejahatan atau hal-hal yang negatif. Misalnya nyonteknya apa namanya, kolaborasi atau kerjasama nyontek satu kelas. Nah itu kan nggak bagus. Gotong royong seperti apa yang kita akan bangun? Yaitu gotong royong dalam kebaikan. Seperti apa? Yaitu tadi tolong menolong. Ada teman yang kesusahan kita tolong, ya kan? Kemudian membersihkan kelas, kerja bakti, gotong royong. Itu sudah ada 3 nilai di situ di profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, ketiga gotong royong. Selanjutnya berkebinekaan global. Apa sih artinya berkebinekaan global itu? Berkebinekaan global artinya murid-murid atau anak-anak ini memiliki empati yang tinggi terhadap perbedaan. Jadi kita tidak lagi bersifat diskriminasi, tidak ada bully. Tidak ada bully, kamu orang Jawa, kamu orang Toraja, kamu orang Bugis. Gak usah teman ya sama dia ya, karena dia lain suku kita. Atau kamu orang Kristen ya, orang Kristen tuh gini. Kamu orang Islam ya, orang Islam tuh gini. Nah itu kan tidak berkebinekaan global. Mereka masih
bersifat diskriminasi, membeda-bedakan. Nah inilah yang harus kita, nilai-nilai ini kita bangun untuk menciptakan budaya positif. Semua anak itu sama. Nah seperti itu. Itu maksud dari kebinekaan global. Selanjutnya ada nilai-nilai bernalar kritis. Bernalar kritis seperti apa? Yaitu anak-anak ini kita bangun supaya bagaimana mereka itu memiliki atau mampu mengeluarkan idenya sendiri tanpa ada rasa takut. Seperti misalnya, Pak, menurut saya kalau di kelas itu bagusnya begini kita. Nah itu kan sudah ada kepercayaan dirinya untuk mengungkapkan pendapatnya, tidak takut dengan kita. Nah ini maksudnya benaran kritis, mampu memberikan ide-ide yang cemerlang, itu benaran kritis. Kemudian mampu mencari solusi dari isu-isu, kan di sekolah banyak isu-isu Bapak Ibu ya masalah guru baru, murid baru, masalah lingkungan dan sebagainya. Nah itu. Kemudian yang terakhir apa? Setelah benaran kritis, kemudian benaran global, yaitu kreatif. Nah kreatif di sini anak-anak mampu menciptakan sesuatu yang berbeda berdasarkan idenya. Boleh saja kita meniru, boleh, tapi meniru itu ada cara-caranya. Yaitu pertama apa? Mengamati, amati, tiru, modifikasi. Artinya untuk membuat sesuatu kita boleh mengamati dulu, ya kan? Setelah mengamati, ada contoh ya, kita ikuti. Tapi kalau kita ikuti jangan ikuti semua, ya kan? Itu namanya tidak kreatif. Kita modifikasi, kita buat perbedaan-perbedaan yang berbeda dengan karya aslinya, itu boleh-boleh saja. Itu sudah masuk ke dalam bentuk kreatif. Nah itu Bapak Ibu. Nah ini sudah ada lima nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa dan bermulia, mandiri, gotong royong, berperan global, bernalar kritis, ada 6 ya, dan kreatif. Nah ini ya. Selanjutnya, menciptakan disiplin positif dengan membangun motivasi intrinsik murid. Nah, sekarang bagaimana kita menciptakan disiplin positif? Langkahnya itu cuma ada 2, nggak susah-susah Bapak Ibu, cuma ada 2. Yang pertama, membuat keyakinan kelas. Setelah membuat keyakinan kelas, kontrol manajer guru, yaitu penerapan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita yang pertama dulu membuat keyakinan kelas. Sesuai dengan pemaparan saya di awal tadi ya, bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita yakini bersama. Nilai-nilai apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang lepas dari latar belakang agama, suku, bahasa. Artinya nilai-nilai ini semua orang meyakini bahwa itu adalah hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Nah, langkah pertama dalam membuat keyakinan kelas, yaitu kita melakukan jajak pendapat. Jajak pendapat ini, anak-anak semuanya kita kita dukung atau kita pandu ya untuk memiliki kepercayaan diri mengungkapkan idenya. Kuncinya di mana ya? Gurunya harus bersifat terbuka dulu, mau menerima semua perbedaan. Ayo anak-anakku sekalian, kita akan membuat peraturan bersama. Jadi selama ini kan peraturan yang kita buat Bapak Ibu itu selalu tidak pernah melibatkan anak-anak. Peraturan itu sudah jadi dan jumlahnya banyak. Bahkan ada sampai yang puluhan ya, bagaimana 20, 30. Peraturan itu kita ketik rapi, kemudian kita ditempel di dinding. Pertanyaannya kira-kira apakah anak-anak berubah karena ada peraturan ini? Tidak. Bahkan membaca ini belum tentu mereka mau, karena banyak butir-butirnya, ya kan? Jadi hanya menjadi pajangan saja, dianggap hanya sebagai hiasan oleh anak-anak. Tapi coba Bapak Ibu kita buat perubahan. Kita ajak anak-anak untuk membuat peraturan kita sendiri. Kita libatkan anak-anak. Nanti Bapak Ibu akan melihat efeknya atau dampaknya bagaimana. Dan itu sudah saya rasakan dalam penerapan saya di sekolah. Ternyata anak-anak luar biasa. Begitu kita tanya, ayo anak-anak, kita akan
akan buat peraturan di kelas ya. Peraturan ini harus kita yakini dan kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Ayo, peraturan apa yang akan kita buat? Otomatis anak-anak langsung mengatakan, Bu, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tulis, tidak boleh buang sampah sembarangan. Apalagi, tidak boleh menyontek, Bu. Tulis lagi, tidak boleh menyontek. Ada lagi yang di belakang, semuanya pasti sportif Bapak Ibu. Semangat mereka. Tidak boleh mukul teman, karena ini anak ini selalu dibully ya, sering dipukul gitu. Artinya dia, karena kita membuka diskusi, mereka senang. Akhirnya mereka mengungkapkan keluhannya. Selama ini sering diponjok kepalanya tanpa kita tahu ya. Karena ini terjadi mungkin pada waktu kita istirahat, ya kan? Anak-anak kan tidak terkendali biasanya Bapak Ibu, karena mereka itu hanya takut kalau kita ada di depan, ya kan? Nah, anak ini kemudian berani bersuara, tidak boleh memukul. Oke, kita tulis kalimat-kalimat yang sudah dibuat anak-anak ini. Kita tuliskan Bapak Ibu semuanya, ya kan? Ini ada 12 item. Semuanya tidak boleh, harus, tidak boleh, harus, tidak boleh, harus. Kata-kata ini bukan kalimat positif, kalimat negatif. Kenapa? Karena ada kata tidak. Ubahlah dulu kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Contohnya misalnya, tidak boleh ribut, ya kan? Tidak boleh bermain di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh tidur, ya kan? Ini nilai-nilai apa Bapak Ibu? Nilai-nilai apa kira-kira itu? Tidak boleh ribut, tidak boleh main di kelas, tidak boleh tidur. Menurut Pak Iman nilai-nilai apa itu? Itu masuk ke nilai tertib ya Bapak Ibu ya. Berarti harus menjaga ketertiban. Masukkan diri kalimat-kalimat ini, kita masukkan ke nilai-nilai yang cocok di dalamnya. Seperti misalnya harus tepat waktu, berarti nilai-nilai apa di situ? Nilai tepat waktu atau disiplin waktu. Kemudian apa lagi? Tidak boleh menyontek misalnya. Tidak boleh menyontek. Oh, itu berarti jujur. Masuk di nilai jujur. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oh, berarti itu harus masuk di nilai kebersihan, karena harus menjaga kebersihan. Apalagi Bapak Ibu, misalnya tidak boleh memukul teman. Tidak boleh memukul teman. Iya, itu masuk di nilai toleransi atau menghormati atau menghargai hak-hak orang lain. Apalagi harus ini Bu, kita harus gotong royong membersihkan kelas. Nggak boleh kerja sendiri. Nggak boleh ada yang duduk-duduk, ada yang sibuk menyapu. Oh iya, betul sekali. Itu nilai apa namanya? Oh, itu masuk di nilai-nilai kebersamaan. Iya, kebersamaan atau gotong royong. Seperti itu Bapak Ibu. Rasanya luar biasa ketika peraturan itu kita buat bersama dengan anak-anak. Mereka terbangun rasa tanggung jawab di dalam diri. Oh, saya kan yang bilang, masa sih saya melanggar, ya kan? Bukan ibu loh yang bilang, kita loh yang bilang nggak boleh buang sampah. Sudah mulai terbangun motivasi dari dalam dirinya. Karena mereka sendiri yang buat. Sama kalau misalnya kita membuat peraturan sendiri Pak Giman ya. Kemudian kita sendiri yang langgar, rasanya kita bagaimana ya rasanya? Saya kok sudah berjanji sama diri saya, kok saya langgar ya? Nah seperti itu maksudnya. Nah nilai-nilai keyakinan itu adalah tertib, kebersihan, kejujuran, gotong royong, tanggung jawab, dan lain-lain. Kita boleh masukkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila seperti apa? Mandiri. Jadi kalau nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, usahakan masukkan dari 6 nilai-nilai profil pelajar Pancasila tadi. Apakah kreatif, mandiri, gotong royong, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Silakan Bapak Ibu memilih salah satu atau salah dua atau salah tiga atau semuanya boleh dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ke dalam peraturan kelas kita. Nah selanjutnya, setelah selesai anak-anak suruh tuliskan nilai-nilai tersebut, peraturan-peraturan tersebut ke dalam bentuk karton atau bentuk apa saja yang memudahkan anak-anak untuk menuliskan. Selanjutnya, nah ini hasilnya ya. Tulisan anak-anak itu kan apa adanya ya, apalagi anak-anak di kelas rendah atau di kelas 4-5 itu nulisnya kadang masih kurang rapi Pak ya. Tapi yang penting poinnya di situ. Nilai-nilai yang sudah mereka sepakati itu mereka masukkan ke situ. Untuk selanjutnya bisa kita ketik ulang dengan
tulisannya menarik. Kemudian di print, kemudian suruh anak-anak tempel, tapi tetap kita pandu supaya rapi ya, enak dipandang kalau ditempel. Semua anak juga tempel, tapi tetap kita pandu, jadi mereka semangat. Ini loh hasil kita ya, ini ya, oh iya, ayo silakan ditempel. Kemudian mereka tempel, nilai-nilai keyakinan tuh kebetulan kemarin tuh ada 7 Pak, nilai-nilai keyakinan yang sudah kita sepakati, yaitu hormat. Jadi anak harus menghormati ya, patuh, jujur, bersih, tertib, gotong royong, dan tanggung jawab. Nah dari 7 nilai yang saya buat ini Bapak Ibu, kira-kira ada nggak yang masuk di dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Dari 6 tadi itu. Hormat, patuh, jujur, bersih, tertib, gotong royong, tanggung jawab. Jujur, ya, jujur itu masuk ya, jujur masuk di akhlak ya, akhlak mulia. Apalagi yaitu gotong royong. Jadi silakan Bapak Ibu ambil salah satu boleh dari ke-6 profil itu. Tapi harus ada ya Bapak Ibu ya, jangan tidak ada. Kita usahakan ada, karena itu tujuan kita. Bagaimana membangun atau menanamkan murid yang memiliki karakter profil pelajaran Pancasila. Beriman bertakwa, jadi bukan hanya pintar Bapak Ibu, pintar tapi anaknya bobrok, apa gunanya? Ya kan Bapak Ibu ya, nggak sopan sama kita, walaupun dia pintar, nggak sopan, kemudian berbicara seenaknya, selalu melanggar peraturan. Tidak seperti itu yang kita inginkan. Nomor 1 apa? Karakter yang diiringi dengan pengetahuan yang luas dan keterampilan, termasuk teknologi Bapak Ibu. Selanjutnya, nah inilah bedanya nilai-nilai keyakinannya dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu kata kerjanya, kegiatannya seperti dari tertib. Apa yang kita lakukan? Menjaga ketertiban kelas. Gotong royong, semangat bergotong royong dalam kebaikan. Tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah bisa membedakannya mana keyakinan kelas, mana kesepakatan kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Ya, bisa ya. Bisa. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin menanggapi atau memberikan masukan terhadap keyakinan kelas ini? Bisa tanggapi. Iya, silakan Pak. Sebenarnya ini kurikulum ini memang jauh-jauh sebelumnya sudah kita pakai. Iya, betul. Namun yang saja lihat selama ini, apakah kita itu sebagai pendidik itu pura-pura tahu atau tidak tahu? Karena sering saya dapatkan, Bu, kalau saya masuk di kelas, masih sering saya dapatkan piring tempat makanan beramburan dalam kelas. Kok bisa ada piring dalam kelas? Ya, bahkan saya tanya siapa piring ini, tidak ada yang mau mengaku. Nah, apakah gurunya itu tidak melihat atau gimana? Makanya saya bilang, oh, kayak apa sih Bu? Gurunya ini? Ya. Apakah pura-pura tidak tahu atau tahu tapi tidak mau? Ya. Tidak mau Masa bodoh. atau gimana? Nah itu ya, jadi seperti itu Pak ya. Jadi sebenarnya IKN ini, implementasi kurikulum merdeka ini bukan hanya ditujukan kepada murid. Makanya bukan hanya merdeka belajar saja, tapi ada namanya merdeka mengajar. Ini harus dipahami, merdeka mengajar itu maksudnya apa sih? Yaitu bagaimana kita menerapkan mendidik anak, menuntun mereka, tidak membiarkan mereka lepas begitu saja ya. Termasuk hal-hal seperti itu, seperti misalnya ada piring di dalam kelas, kemudian hal-hal lainnya kan tidak boleh kita biarkan. Maka kita sebagai guru yang memiliki tanggung jawab, kita harus mencari solusi supaya hal tersebut tidak terjadi. Jadi jangan kita biarkan berlalu-lalu, akhirnya mengganggu. Mengganggunya apa? Ya mengganggunya ke kelas-kelas lainnya lain. Seperti contohnya tadi Pak Yonatan kan merasa terganggu, dia kok jorok betul, gini gurunya kok nggak peduli. Nah jadi tujuan dari IKN ini bukan hanya anak-anak aja diciptakan motivasi intrinsisnya untuk menerapkan budaya-budaya positif, utamanya guru. Guru dulu harus membangun teladan, ya kan? Teladan. Kemudian setelah guru teladan, kita yang arahkan anak-anak. Jangan begini, jangan begitu. Tapi dengan cara, dengan bukan hukuman, tetapi dengan membangun motivasinya anak-anak melalui penerapan kontrol manajer guru. Baik, kita lanjutkan. Nah ini setelah hasilnya sudah jadi ya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan tempel di dinding-dinding kelas ya. Seperti ini kan bisa ditempel di sini.
Itu bisa lihat mereka bangga loh. Jadi anak sekarang di kelas itu Pak, mereka menjaga itu karena mereka yang buat. Jangan kalau ada anak dari kelas lain ya yang masuk, jangan dipegang-pegang nanti rusak loh. Ini loh yang kita buat bersama. Jadi ini simbolnya seperti ini Bapak. Nah, ini ada maknanya. Ini maknanya adalah segitiga restitusi. Jadi bentuk seperti ini artinya segitiga restitusi. Nah, ini yang kita terapkan untuk mewujudkan Yang namanya disiplin positif. Jadi nggak ada lagi namanya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Tapi ini yang kita terapkan untuk membangun budaya positif. Karena kita lihat sendiri bagaimana sih anak berkelakuan sama kita. Apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu ya, era globalisasi, semua akses masuk dari luar negeri. Nah, anak-anak kalau nggak bisa menyaring itu, mereka terbawa namanya budaya-budaya barat. Tugas kita sebagai guru menjadi pintar supaya anak tersebut tidak ikut terseret dengan peradaban asing yang negatif. Ini tugas dan tanggung jawab kita. Selanjutnya ini adalah poin penting dari penerapan budaya positif Bapak Ibu ya, namanya control manager segitiga restitusi. Ada 3. Ini nanti Pak Jonathan bisa terangkan kepada muridnya yang tadi yang selalu menggunakan baju yang tidak sesuai itu Pak ya. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas anak ini, itu tadi kita tanya dulu, kenapa kamu berbuat seperti ini? Apa alasannya? Ya kan? Yang repotnya seperti itu tadi, kalau anak itu diam, berarti ada apa-apa nih ya. Nah, tugas kita sebagai guru mencari informasi, tanya ke temannya, kenapa sih dia tuh? Kamu pasti teman dekatnya, kamu pasti tahu ya. Oh iya Pak, begini. Kalau nggak dapat juga, jalan satu-satunya kita datangi keluarga. Nanti pasti akan ketahuan di situ. Oh ternyata gurunya, orang tuanya selama ini orang tua yang sibuk, bapaknya bekerja, ibunya bekerja, anaknya nggak pernah diperhatikan. Akhirnya anak-anak mencari perhatian, berbuat salah di sekolah kita tegur, kita panggil orang tuanya, ya kan? Nah seperti itu. Jadi ada 2 opsi yang bisa Pak Yonatan lakukan. Kalau anak tersebut tidak mau berbicara, boleh Pak Yonatan yang datangi sampai rumahnya ya, atau Pak Yonatan berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi sebelum kita menentukan tindakan, kita konsultasi dulu dengan kepala sekolah sebagai pimpinan. Bagaimana ini Pak ya, jalan keluarnya bagaimana ya? Nah akhirnya sebagai kepala sekolah, tentu saja Pak Diman bisa mencari solusi. Ya sudah begini Pak Yonatan, panggil aja orang tuanya anak itu. Akhirnya dipanggil, kemudian ditanya, oh ternyata ini anak begini. Ternyata orang tuanya orang nggak pernah perhatian sama anaknya. Akhirnya dipanggillah anaknya. Pasti anaknya langsung begitu melihat orang tuanya, kalau dia kurang kasih sayang atau perhatian, dia kan nangis, ya kan? Akhirnya kita sebagai guru apa? Kita kuatkan anak itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya juga, Bapak juga kok pernah merasakan perasaan seperti kamu, ya kan? Nah setelah anak itu merasa kuat, kita validasi tindakan yang salah. Artinya apa? Nah, misalnya namanya Anto ya, Anto masih ingat gak Anto? Apa sih ya nilai-nilai keyakinan yang kita sudah sepakati bersama? Ingat gak Anto? Oh iya Pak, kita harus mematuhi guru, ya kan? Patuh. Apalagi nak? Iya Pak, kita harus bertanggung jawab misalnya kan? Apalagi banyak tadi anak sebutkan sendiri, dia ingat karena dia yang buat. Nah sekarang kalau Anto sudah tahu, ya kan? Apa yang Anto akan lakukan? Nah kalau kita menanyakan itu sudah masuk menanyakan keyakinan ya Pak ya. Apa yang akan Anto lakukan untuk memperbaiki kesalahan Anto? Ya Pak, mulai sekarang saya akan berubah. Saya akan buat orang anak dia tunggu dia memberikan jawaban sendiri. Kita tunggu, jangan kita cecak. Apa nanti anak nggak mau ngomong ya kan? Ada orang tuanya akhirnya menyadari kesalahannya. Oh iya, kita kurang perhatian, kurang kasih sayang. Berarti yang mau diperoleh apa ya Pak? Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah untuk praktik yang lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa menyaksikan di video ya. Ini video yang saya terapkan di kelas.
Nah ini contoh menstabilkan identitas anak. Jadi segitiga restitusi tadi Bapak Ibu ya, bentuknya seperti ini. Jadi menstabilkan identitas anak ke bagian bawah, dasarnya ini yang pertama. Kemudian di sisi selanjutnya ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan sekaligus menyuruh anak untuk mencari sendiri solusi permasalahannya. Ini adalah bagian menstabilkan identitas. Selanjutnya ini bagian validasi tindakan yang salah. Kita mau perbaiki kesalahannya anak. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tanyakan keyakinan yang sudah mereka buat. Setelah itu, kita validasi tindakannya. Oh, ini tidak benar ya. Kamu tahu kan apa yang kamu lakukan? Kamu senang melakukannya, tetapi dampaknya ke teman-temanmu apa? Teman-temanmu merasa apa? Yang pertama, mereka merasa tidak adil. Wah, masa sih si Ratu ini tidak pernah ikut piket kelas kita terus yang menyapu. Dia selalu datang terlambat. Selesai menyapu baru datang. Akhirnya muncul di perasaannya anak itu gak adil, ya kan, merasa iri dan sebagainya. Nah, kemudian kita arahkan, ini gak benar loh, kasihan loh temanmu. Kemudian kita tanyakan, apa sih keyakinan yang sudah kita sepakati bersama? Iya Bu, kita harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau terhadap tugas yang kita emban. Apalagi kita harus bergotong royong Bu. Nah itu, akhirnya anak sadar, oh iya, kita perbaiki kesalahannya, karena semua orang pasti punya salah. Kita nggak boleh mengapik. Kita pun sebagai manusia yang normal ya bagaimana, pasti juga mempunyai kesalahan. Tapi kuncinya apakah kita tetap selalu menjadi orang yang salah atau kita berusaha memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, ini poin kuncinya di sini. Ini namanya restitusi. Nah, seperti Bapak Ibu, itulah kesimpulan dari segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan, kemudian kita menyerahkan kepada anak untuk mencari solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang tentukan, misalnya, ya sudah kamu minta maaf sama teman-temanmu, nggak seperti itu Bapak Ibu. Suruh dia yang berpikir, dia akan apa ya? Oh iya Bu, saya akan minta maaf sama teman-teman. Nah itu, apa lagi? Saya akan berubah Bu, saya akan berusaha untuk tidak bangun telat lagi. Caranya bagaimana Ratu? Ya Bu, nanti saya akan tidur lebih cepat lagi. Atau saya akan minta bantuan ibu di rumah untuk membangunkan saya kalau saya telat bangun. Atau bisa juga saya akan meminta bantuan ibu untuk mengingatkan untuk menyertai alarm. Nah, seperti itulah mungkin penerapan segitiga restitusi yang bisa Pak Yonatan terapkan ya Pak ya, untuk murid yang tadi ini. Yang kalau ditanya nggak mau ngomong, bisa jadi dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu apa tadi? Apakah cinta kasih, atau kesenangan, atau kebebasan, kekuatan, atau satu lagi ya, ada 5 ya, kesenangan, atau bertahan hidup atau survival. Kalau yang bertahan hidup itu tadi, kalau misalnya dia mengambil makanan temannya, kita tanya, kenapa kamu ambil makanan temanmu? Saya lapar Bu. Oh, berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum segitiga restitusi ini tujuannya apa? Penerapan restitusi ini adalah bagaimana menciptakan kondisi di mana anak mau memperbaiki kesalahannya,
kemudian menguatkan pribadi anak sehingga mereka merasa kuat dan bisa kembali ke kelompok mereka. Siapa kelompok mereka? Yaitu teman-teman mereka. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Masalah penerapan restitusi ini? Bagaimana Pak? Cukup ya. Nah, jadi seperti itu, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan ya, yang saya sebarkan mengenai konsep deposit ini bisa diterima oleh Bapak Ibu. Kemudian alhamdulillah kalau bisa diterapkan dengan sangat baik. Nah, ini untuk yang terakhir yaitu umpan balik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ternyata itulah yang dirasakan anak-anak setelah kita menerapkan restitusi ini. Anak-anak senang. Kenapa? Mereka merasa dekat dengan guru-guru. Mereka bisa merasa dipercaya dan mereka pun percaya sama kita. Nah, dengan membangun rasa seperti ini, anak-anak insya Allah bisa mematuhi peraturan dengan sendirinya. Tanpa kita capek-capek memberikan hukuman, setiap hari memberikan hukuman. Kita tidak ada anak begitu lagi dan seterusnya. Tetapi penerapan ini bertahap Bapak Ibu. Tidak bisa langsung terwujud secara instan. Jadi butuh yang namanya tahapan-tahapan dan kita sebagai guru harus bersabar dan siap untuk menerima segala tantangan yang akan kita dapatkan nantinya. Mungkin itu saja Bapak Ibu guru ya. Apa yang sudah saya pahami dan berusaha saya sebarkan kepada Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah saya lakukan bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian penyampaian saya pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa